Selamat siang Ibu Felivia dan rekan-rekan semua. Di sini saya Nadine bersama Natasha, Nadia, Enrico, dan Antonius akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir terkait pengaplikasian komputasi matematika terhadap materi teori suku bunga. Nah, pada prakteknya kami akan membuat sebuah program perhitungan tabungan berjangka dalam sistem e-banking dengan dua plan. Yang plan A memilih target dana saldo yang ingin dicapai dalam suatu jangka waktu, dan plan B memilih besaran tabungan per bulan dalam suatu jangka waktu. Tingkat suku bunga tahunan disesuaikan dengan lama jangka waktu tabungan seperti pada tabel berikut, dengan catatan khusus terdapat kondisi untuk penambahan DP atau tidaknya terhadap plan A. Jika DP lebih besar 10% target dana, maka bunga meningkat 0,5% dari bunga awal. Jika DP kurang dari 10% target dana, maka user akan diminta kembali menginput DP sesuai persyaratan. Nah, di sini saya akan membahas teori suku bunga yang digunakan dalam membuat program. Yang pertama adalah tentang anuitas awal. Nah, karena ini merupakan anuitas awal, maka pembayaran saldo akan dimulai dari waktu 0 hingga waktu N-1 sebesar 1. Maka nilai akumulasi dari anuitas awal dengan pembayaran tetap sebesar 1 selama N periode adalah S double dot angle N sama dengan 1 plus I pangkat N min 1 dibagi D. Yang kedua adalah tentang konversi bunga. I adalah bunga yang dibayarkan satu kali selama setahun, dan J adalah suku bunga yang dikonversi dan dibayarkan per bulan selama 1 tahun. Rumusnya adalah 1 plus I ekuivalen dengan 1 plus J dipangkatkan 12, lalu masing-masing ruas dibagi pangkat 1/12, maka hasil J adalah 1 plus I pangkat 1/12 dikurangi 1. Enrico Elia Chandra. Plan A dengan down payment atau DP. Pada plan ini, kami akan menghitung besar angsuran sebesar X per bulan yang terkumpul di akhir periode N, sehingga cash flow di waktu periode 1, 2, 3, hingga N-1 akan dibawa ke depan ke periode N. Menggunakan rumus anuitas awal, maka X akan didapat dengan rumus sebagai berikut, di mana AN adalah nilai akumulasi anuitas awal dengan pembayaran tetap sebesar X selama N tahun, J adalah suku bunga convert monthly, dan DP adalah besar DP yang dibayarkan di awal periode. Plan A tanpa down payment atau DP. Sama seperti sebelumnya, kita akan mencari dana di akhir periode. Tetapi pada plan ini, kami tidak membayarkan atau memberikan DP atau down payment di awal periode, sehingga akan didapat nilai angsuran X per bulan selama N tahun periode sebagai berikut, di mana AN adalah nilai akumulasi anuitas awal dengan pembayaran tetap sebesar X selama N periode, dan J adalah suku bunga convert monthly-nya. Plan B. Plan B ini kami akan mencari besar nilai akumulasi di waktu ke N jika kita menabung sebesar X per bulannya. Sehingga didapat rumus sebagai berikut, di mana X adalah besar angsuran tiap pembayaran dan J adalah tingkat suku bunga per periode pembayaran. Lalu kita akan membahas ke dalam coding. Dari suku bunga tadi kami terapkan pada pembuatan program. Pertama-tama, kita akan menampilkan penjelasan apa itu plan A dan plan B sebagai berikut. Lalu, plan sama dengan input adalah coding untuk user memilih plan apa yang akan dipilih. Lalu, T sama dengan input adalah coding untuk user menginput lamanya atau jangka waktu yang ingin dipilih oleh user dengan range dari 6 bulan hingga 5 tahun. Ini saya tulis Wahyudi akan melanjutkan presentasi. Langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah pertama-tama kami mendefinisikan variabel X sebagai batas T yang hanya terdefinisi dari 0,5 sampai 5 dan kelipatan 0,5. Selanjutnya kami mengecek apakah T atau jangka waktu yang diinputkan oleh user memenuhi syarat batas di atas ataupun tidak. Selanjutnya, jika T memenuhi syarat batas, atau jika ia sama dengan 1, maka kami lakukan serangkaian logika if dan else if terhadap T dan I yang bersesuaian seperti yang ada pada di modul. Selanjutnya, jika T-nya tidak memenuhi syarat batas, atau jika I-nya sama dengan 0, maka akan ditampilkan error message yang memerintahkan user untuk merun kembali program dan memilih ulang T. Nilai I dan T yang sudah ditentukan tadi, untuk kasus user memilih plan A, pertama-tama kami meminta user tersebut untuk menginputkan besar target dana saldo. Selanjutnya kami menawarkan apakah mau menambahkan DP ataupun tidak. Untuk mau menambahkan DP ketik 0, untuk tidak ketikkan 1.
Selanjutnya untuk kasus menambahkan DP, di sini pertama-tama kami mendefinisikan variabel baru yaitu variabel ready, di mana ready sama dengan false. Lalu untuk memeriksa syarat besar DP, kami gunakan looping while, di mana while wave-ready kami definisikan sebagai berikut. Yaitu secara detailnya adalah pertama-tama kami minta user untuk menginputkan besarnya DP yang diinginkan, lalu kami merubah format variabel ready menjadi besar DP yang nilainya harus lebih besar sama dengan 10% target, 10% besar target. Selanjutnya, jika syarat tersebut terpenuhi atau jika saat DP-nya lebih besar sama dengan 10% target dana, maka kami menghitung nilai I-nya ditambah 0,5%. Lalu kami menghitung nilai J-nya yang merupakan tingkat suku bunga converted monthly-nya, dihitung nilai V, dihitung nilai D, dan juga dihitung nilai N-nya atau banyak pembayarannya. Di sini banyak pembayaran kami definisikan sebagai T kali 12. Kenapa dikali 12? Karena T-nya sendiri masih dalam satuan tahunan, sedangkan banyaknya pembayaran itu dilakukan secara bulanan. Selanjutnya dihitung juga S yang merupakan anuitas awal dengan pembayaran sebesar 1 selama periode N, dan juga ini untuk rumus angsurannya. Yang seperti berikut, ini diperoleh dari PPT yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan diperolehlah hasil akhirnya. Setelah itu untuk kasus DP-nya tidak memenuhi syarat atau DP-nya kurang dari 10% target dana, maka di sini kami dilakukan looping dan akan ditampilkan pesan besar DP tidak memenuhi syarat, silahkan pilih ulang besar DP. Dan user dikembalikan untuk memilih ulang besarnya DP. Saya Natasha Aurelia akan melanjutkan pembahasan program yaitu plan A tanpa DP. Di mana jika DP sama dengan 1, berarti user tidak menambahkan DP. Oleh karena itu akan didapatkan tingkat suku bunga converted monthly atau disimbolkan dengan J, yaitu 1 plus I pangkat 1 per 12 dikurang 1. Dengan V sama dengan 1 per 1 plus J, dan D sama dengan J kali V. Untuk banyaknya pembayaran atau disimbolkan dengan N, dapat dicari dengan T kali 12, di mana 12 adalah jumlah bulan dalam setahun, karena pembayaran ini dilakukan per bulannya. Selanjutnya adalah S double dot angle N, dengan rumus 1 plus J pangkat N dikurang 1 per D. Selanjutnya dapat dicari angsuran, di mana angsuran adalah besar angsuran per bulan, dapat dicari dengan besar target dibagi dengan S. Selanjutnya akan keluar output demikian, yaitu tingkat suku bunga tahunannya adalah sebesar sekian, di mana outputnya adalah I, dan selanjutnya display kedua, agar selalu menjadi sekian setelah sekian tahun, maka besar angsuran per bulan adalah sekian, di mana output tersebut adalah besar target, T, dan angsuran. Selain itu, jika user tidak menginput sesuai dengan ketentuan program, maka program akan mengalami error dan meminta user untuk mengerun kembali program tersebut. Selanjutnya akan kami bahas plan B. Jika user memasukkan plan sama dengan 1, berarti user tersebut memilih plan B. Oleh karena itu, user akan diminta memasukkan besar tabungan, di mana besar tabungan adalah besar uang yang ingin ditabung per bulannya. Sehingga didapatkan tingkat suku bunga converted monthly atau disimbolkan dengan J, yaitu 1 plus I pangkat 1 per 12 dikurang 1. Di mana V sama dengan 1 plus J, dan D sama dengan J kali V. Oleh karena itu, akan didapatkan banyaknya pembayaran, atau disimbolkan dengan N, sama dengan T kali 12. Selanjutnya akan dicari S double dot angle N, yaitu 1 plus J pangkat N dikurang 1 per D. Dan terakhir akan dicari saldo akhir, yaitu saldo yang terkumpul di akhir tahun ke T, dengan cara besar tabungan dikalikan dengan S. Selanjutnya akan muncul display, tingkat suku bunga tahunannya adalah sekian, dengan output I. Display kedua, dengan besar uang yang ditabung per bulannya sebesar sekian selama sekian tahun, maka saldo dana yang terkumpul adalah sebesar sekian, dengan output besar tabungan, T, dan saldo akhir. Selain itu, jika user tidak memasukkan input sesuai dengan ketentuan yang ada di program, maka program akan mengalami error dan meminta user untuk mengerun kembali. Nama saya Francisca Nadia. Sekarang saya akan melakukan simulasi atas program yang telah kami buat. Pertama-tama, kami lakukan simulasi untuk plan A. Untuk waktunya adalah setengah tahun. Besar target dana saldonya adalah 15 juta. Lalu saya akan menambahkan DP sebesar 1.600.000. Output yang diberikan adalah tingkat suku bunga tahunannya naik 0,5% menjadi 3,25%.
karena besar DP lebih dari 10% target dana. Lalu agar saldo Anda menjadi 15 juta setelah setengah tahun dengan DP sebesar 1.600.000, maka besar angsuran per bulannya adalah 2.283.315,15 sekian. Lalu saya akan menjalankan simulasi untuk plan A tanpa DP. Lamanya jangka waktu tabungan adalah 1,5 tahun. Target dana saldonya adalah 11 juta. Saya tidak akan menambahkan DP. Maka output yang diberikan adalah tingkat suku bunga tahunannya adalah 0,03. Lalu agar saldo Anda menjadi 11 juta setelah 1,5 tahun, maka besar angsuran per bulannya adalah 596.927,9 sekian. Lalu kami akan melakukan simulasi untuk plan B. Kita ketikkan untuk 2 tahun. Besar uang yang ingin ditabungnya adalah 200.000. Tingkat suku bunga tahunannya adalah 0,0325. Dengan besar uang yang ditabung per bulannya adalah sebesar 200.000 selama 2 tahun, maka saldo Anda yang terkumpul di akhir periode adalah 4.963.453,53 sekian. Hasil-hasil ini telah kami cek dan hasilnya sesuai dengan perhitungan yang kami buat di Excel. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.